pagi anak-anakku sekalian. Sesuai janji Bapak, hari ini kita akan melakukan praktek pembuatan poster dengan teknik sablon. Ini adalah hal yang baru bagi kalian. Jadi Bapak harapkan kalian menyaksikan videonya dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, supaya tidak terlalu panjang videonya, kita awali saja dulu dengan pengenalan alat dan bahan. Perhatikan alat yang kalian miliki sekarang yang bentuknya besar seperti ini namanya adalah screen ya. Screen ini merupakan bentangan semacam kain halus yang berpori-pori halus juga, kemudian dilekatkan pada semacam figura seperti ini ya, sehingga dia menjadi terentang dengan rata ya. Ini namanya screen. Ini adalah alat utama dalam kegiatan pembuatan sablon. Selanjutnya ada ini ya. Ini namanya adalah diasol, obat khusus untuk membuat sablon ya. Dan ini namanya kalium. Kalium ini berfungsi sebagai sensitizer. Jadi kalian nanti harus mencampurkan kedua macam benda ini, yang kuning dan yang biru dicampurkan, sehingga ketika kita aduk akan menghasilkan warna hijau. Berarti obatnya harus dicampur dulu. Ingat, prakteknya lakukan di ruangan yang tidak kena sinar matahari langsung. Jadi lakukan di kamar atau di dapur atau di mana saja yang cahayanya minim matahari ya. Karena ini sangat sensitif pada matahari. Kalau kalian prakteknya di luar ruangan, tempat terbuka, Bapak jamin kalian akan gagal. Jadi harus mengulang dari awal. Nah, supaya tidak mengulang, pastikan dari awal sampai nanti pada saatnya penjemuran di matahari, kalian kerjanya selalu di ruangan yang minim cahaya matahari. Kalau pakai lampu yang kecil nggak apa-apa lah, masih boleh ya, paham. Kemudian ada ini namanya rakel. Tapi kalau di tukang sablon betulan bukan seperti ini bentuknya ya. Kita memodifikasi rakel ini dengan menggunakan bahan spons tebal, tapi fungsinya sama. Selanjutnya ini adalah pewarna khusus ya, dari bahan GL. Jadi GL warna ini digunakan untuk pewarnaan pada saat penyablonannya nanti. Selanjutnya kalian juga butuh ini benda kecil, lidi. Lidi nanti digunakan untuk mengaduk ya, supaya diasol dan kalium bercampur dengan rata. Kita gunakan lidi. Selanjutnya ada kapas ya, kapas nanti ya ke Bapak dijelaskan untuk proses selanjutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapkan sebelum kalian praktek adalah desainnya dulu ya. Desain ini ingat, kita membuat poster, jadi harus desain poster. Satu hal, ketika membuat desain, warna desain kita yang kalian buat ini itu hanya boleh warna hitam dan putih kertas. Jadi tidak boleh ada warna lain. Tidak boleh ada abu-abu, merah, apalagi macam-macam ya. Hanya boleh hitam tinta atau spidol dan putihnya kertas. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung saja praktek untuk pembuatan screen. Oke, kita mulai saja anak-anakku ya. Perhatikan. Silakan kalian campurkan dulu cairan kalium atau sensitizernya yang berwarna kuning. Silakan dicampurkan, jangan semuanya dulu ya anak-anakku, sebagian saja dulu karena ini sifatnya sangat keras sekali. Jadi kalian kalau diteteskan mungkin cukup 10 tetes saja ya, seperti ini. Kemudian diaduk rata. Perhatikan ya, sampai betul-betul tercampur rata dan warnanya berubah menjadi hijau. Dah, Bapak rasa cukup ya. Sampai di sini paham ya. Jadi mencampurkan kalium berwarna kuning dengan diasol yang biru sehingga berubah menjadi warna hijau. Oke, selanjutnya perhatikan betul-betul. Kita akan melapisi screen ini dengan diasol. Kalian tidak usah ragu-ragu melaburkan atau memberikan diasolnya ini
langsung semuanya saja dulu. Ya. Nah, supaya lebih mudah. Karena kalau sedikit-sedikit malah nanti bisa-bisa jadi gagal, jadi kering. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. Ya. Selanjutnya, perhatikan tangan Bapak ini. Ya. Ratakan diaso ini di atas permukaan screen secara merata. Lakukan di posisi depan dan belakang sehingga menghasilkan lapisan yang tipis saja tapi rata ya. Arah menggores atau menggosok atau meratakannya silakan, terserah kalian, mau kiri kanan atas bawah boleh ya, depan belakang, yang penting menghasilkan lapisan yang tipis dan rata ya. Mudah sekali bukan? Nah, langkah selanjutnya adalah langkah mengeringkan screen. Nah, ada dua cara yang bisa kalian tempuh. Untuk yang di rumahnya memiliki hair dryer ya, silakan boleh dipakai. Jadi caranya mudah, hanya tinggal mengeringkan saja begini dengan hair dryer sampai diaso yang menempel pada screen ini kering. Nah, suka ada pertanyaan, Bapak gimana ciri-ciri keringnya? Gampang sekali. Ketika screen masih basah, dia warnanya cenderung mengkilap. Ya, mengkilap. Dan kalau kita pegang pasti menempel karena dia basah. Nah, kalau dia sudah kering, biasanya warnanya berubah menjadi lebih transparan dan dipegang kering. Hati-hati ya. Lakukan pengeringan pelan-pelan saja dengan jarak yang agak jauh, jangan sampai terlalu dekat. Alat ini kalau sudah pengeringan mudah sekali gosong. Ya, paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita lanjutkan dengan teknik kedua. Kalau kalian tidak punya hair dryer, kita akan menggunakan atau memanfaatkan panas dari uap kompor. Ya, pasti kalau kompor pada punya. Yuk, kita lanjutkan ke dapur. Pastikan apinya kita pilih yang terkecil. Kemudian, silahkan ukur panasnya dengan telapak tanganmu. Jangan sampai terlalu panas, ya. Kalau masih terlalu panas, mungkin bisa lebih dikecilkan lagi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kalian cukup meletakkan posisi screen ini di atas kompor dengan posisi dibolak-balik ya. Digoyang kiri dan kanan, atas, bawah. Lakukan ini mungkin agak lama ya, bisa memakan waktu lebih dari 5 menit, tapi harap bersabar saja supaya hasilnya bisa maksimal. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ya, setelah beberapa menit nanti silakan kalian cek sendiri bagian mana yang sudah kering dan bagian mana yang masih basah ya. Mungkin di video tidak terlihat ya, tapi Bapak melihat ini. Nah, kalau yang kering, kalau kita pukul seperti ini, suaranya seperti gendera ya, dan dia tidak menempel. Sementara kalau yang masih basah pasti kelihatan jelas ya, masih basah. Oke, kita lanjutkan sampai dengan betul-betul kering. Ingat, selalu jaga posisi, jangan terlalu dekat dengan sumber api karena screen sudah ada di atasnya itu rentan terbakar ya. Bukan berarti terbakarnya ada api ke atas, enggak ya. Tapi nanti di sini akan ada warna coklat. Coklat ya. Kalau udah coklat berarti itu ciri-ciri screen kalian sudah terbakar dan itu tidak bisa dipakai lagi. Harus mengganti dengan screen yang baru. Jadi hati-hati sekali ya, jangan sampai screen kalian terbakar. Nih perhatikan, sudah cukup kering. Baik, setelah screen kalian kering ya, pada saat pengeringan dengan kompor atau hair dryer, langkah selanjutnya kita mempersiapkan desain ini. Kita mengubah warna kertas putih itu harus dibuat menjadi transparan. Kalau para penyablon yang profesional itu menggunakan jenis kertas khusus ya, namanya kertas kalkir. Kalau kita kan menggunakan kertas biasa HVS yang di print atau digambari. Jadi ini harus kita ubah dulu. Caranya sangat mudah ya. Kita bisa menggunakan bantuan minyak ya. Kalau kita praktek di sekolah, biasanya Bapak menggunakan minyak tanah. Tapi berhubung kalian prakteknya di rumah,
dan minyak tanah harganya cukup mahal juga agak susah mencarinya, kita bisa menggantinya menggunakan minyak kelapa atau minyak goreng ya. Lebih mudah sekali caranya. Perhatikan, kalian cukup menyiapkan kapas dan minyak kelapanya. Kemudian kapas silakan kalian rendam dulu di dalam minyak gorengnya ya, seperti ini. Kemudian diusapkan secara merata di seluruh bagian desainnya sampai kertasnya itu berubah warna menjadi transparan seperti ini. Boleh juga dibolak-balik seperti ini. Nah, perhatikan, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat ya oleh kalian. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan anak-anakku. Langkah selanjutnya kita mempersiapkan desain dan menempelkannya pada permukaan screen. Perhatikan, Bapak sudah memegang desain. Ingat ya, desainnya harus kaku, harus rata. Jangan terlipat, jangan tertekuk, karena nanti akan kesulitan kalian sendiri. Kemudian ini screennya sudah kering. Nah, selanjutnya kalian harus menempelkan desain ini dalam keadaan terbalik. Pasti bertanya, kenapa dibalik, Pak? Kalau tidak dibalik, nanti pas disablon ke kaosnya, maka tulisannya akan jadi terbalik. Lihat, cari posisi yang paling pas di screen kalian, kemudian ditempelkan seperti ini, ya. Nah, upayakan tidak ada bagian yang putih-putih begini. Caranya, kalian bisa mengusapnya lagi dengan minyak di bagian atasnya, seperti ini. Oke. Jadi upayakan bagian yang putih-putih ini dihilangkan supaya hasil sablon kalian bisa jadi lebih bagus nantinya. Ya, bisa diolesi atau dibuka dulu, mungkin bagian dalamnya diolesi dulu biar rata. Pakai minyak boleh. Nah, seperti Bapak lakukan ini, Bapak melapisi dulu bagian dalamnya dengan minyak supaya tidak lengket ya. Nah, begini. Kita ratakan lagi. Nah, sudah hampir bagus ya. Yang penting jangan terlalu banyak bintik-bintik putihnya. Kalau sedikit nggak apa-apa. Nah, kita anggap saja ini sudah siap ya. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting, yaitu proses exposing atau penyinaran. Nah, kalau tadi dari awal sampai tahap ini kita bekerja di ruangan yang cukup gelap, maka sekarang justru kalian harus menuju ke tempat terbuka yang ada mataharinya yang sedang bersinar dengan cerah ceria dengan teriknya. Nah, tapi ini harus siap dulu. Jadi jangan dulu dibawa keluar sebelum proses ini siap. Oke, dan ini Bapak rasa yang ini sudah siap. Mari ikuti Bapak, kita keluar. Lihat anak-anakku, ini proses exposingnya. Kita jemur di panas matahari. Karena sekarang sedang terik sekali. Cukup paling lama 10 sampai 15 detik. Jangan terlalu lama ya. Selesai. Selanjutnya setelah penjemuran tadi, jadi ketika penghitungan waktu selama 10 sampai 15 detik kalau sedang panas ya. Tapi kalau panasnya sudah mulai berkurang, agak mendung, kalian bisa menambahkan waktu penjemuran sekitar 30 detik. Kemudian ketika panasnya semakin berkurang, mendungnya hampir hujan tapi masih agak terang, masih boleh dilakukan penyinaran itu sekitar 1 sampai 2 menit. Langkah selanjutnya kalian langsung menuju ke area yang ada airnya. Bisa di jolang atau mungkin seperti Bapak ini ya, dekat keran. Kemudian dibuka desainnya. Oke. Selanjutnya segera dibilas dengan air bersih seperti ini, depan dan belakang. Nah, perhatikan. Secara amazing, maka desainnya akan tercetak di sini. Bisa dilihat ya. Udah. Bisa diamati ada. Oke, jadi ada bagian berwarna biru muda dan ada bagian berwarna biru tua. Yang biru muda adalah warna hitam dari desain. Yang biru tua adalah warna putih dari desain. Nah, perhatikan. Kalian gosok seperti ini dulu sampai betul-betul warna putihnya atau warna biru mudanya timbul. Kemudian digosok bolak-balik. Dah, seperti ini.
Ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Bagian biru muda ini harus hilang, harus lepas, ya, harus luntur. Kalian bisa menggunakan semprotan untuk memandikan burung, itu lebih aman kalau ada. Kalau tidak ada, lakukan seperti yang Bapak contohkan ini. Digosok, diusap pelan-pelan, ya. Jangan menggunakan kuku, ya. Gunakan saja daging bagian dalam dari jari seperti ini. Nah, lihat ya prosesnya sampai bagian biru mudanya itu lepas. Bisa dilihat kan oleh kalian? Nah, ini lepas ya, seperti ini. Lakukan terus, hati-hati jangan menggosok di bagian warna biru tua, karena itu akan merusak motif sablon kalian. Nah, seperti ini ya. Terus kalian gosok pelan-pelan sampai semua warna biru mudanya lepas. Dah, perhatikan anak-anakku, hasilnya akan seperti ini ya. Cukup bagus kan? Jadi tanpa susah-susah kalian bisa memindahkan desain atau gambar postermu ke permukaan screen. Nah, langkah selanjutnya adalah proses pengeringan. Kalau sudah sampai tahap ini, berarti ini dianggap sudah sukses ya. Kalian boleh menjemurnya di matahari, nyantai saja, atau kalau mau cepat gunakan lagi hair dryer atau panas kompor seperti yang Bapak tadi lakukan. Oke, paham ya? Baik, Bapak akan mengeringkan dulu screen ini sampai kering. Kemudian akan kita lanjutkan dengan tahapan atau proses penyablonan pada bahan kaos. Oke anak-anakku, Bapak ini lakukan pengeringan cepat saja ya, biar kalian tidak terlalu menunggunya, videonya biar terlalu panjang. Jadi Bapak keringkan ini dengan menggunakan kompor lagi. Langkah selanjutnya adalah proses penyablonan pada kaos ya. Langkah pertama, siapkan dulu kaosnya, cari bagian atau sisi kaos yang akan kalian sablon. Boleh di bagian depan atau mungkin kalau mau di belakang, boleh. Tapi ingat, karena kita menggunakan tinta, jadi setelah kita ratakan kaos di permukaan yang rata, jadi tolong manfaatkan saja di rumahmu mungkin ada meja makan ya, yang ada kacanya atau meja tamu yang ada kacanya. Jadi betul-betul permukaannya ini harus rata, tidak boleh bertekstur kasar. Kemudian setelah kita siap menyablon, siapkan kertas atau koran ya, untuk melapisi bagian tengah dari kaosmu supaya tinta tidak tembus ke bagian atau ke sisi yang lainnya. Seperti lihat, seperti ini ya, Bapak begini. Nah, Bapak mau nyablonnya di tengah-tengah saja seperti ini. Udah. Oke. Bisa kelihatan ya. Kemudian kalian letakkan screennya seperti ini yang sudah kering tentu saja ya. Nah, sudah bagus, sudah kering, tepat di atas kertas yang tadi. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita akan menyablon. Perhatikan, di bagian sisinya kadang-kadang ada bagian yang bocor-bocor seperti ini. Silakan kalian tutupi dulu dengan lakban ya, atau selotip bening, boleh. Supaya apa? Supaya menghindari warna tembus ke bagian yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah, Bapak akan memulai proses penyablonannya. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Kita sudah menyiapkan kaos, sudah menyiapkan screen yang letakkan tepat di atas kaos yang akan kita sablon, dan bagian tengahnya sudah dilapisi dengan kertas. Selanjutnya perhatikan, silahkan balurkan tinta secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak dulu. Kemudian silakan kalian ratakan seperti ini menggunakan rakal yang sudah kalian cuci dulu ya, bekas diasol tadi, serapih mungkin sampai seluruhnya tertutup oleh tinta. Ingat, jangan bergeser. Kalau bergeser nanti otomatis motifnya juga akan bergeser juga. Bisa dilihat ya prosesnya dari awal sampai akhir tentang bagaimana cara menyablon pada kaos. Tahapan selanjutnya adalah proses melihat hasilnya. Kalian bisa melihat hasilnya seperti apa. Perhatikan betul-betul tahapan Bapak lakukan. Pegang satu sisi dari screen,
jangan sampai dia bergeser. Kemudian diangkat sambil ditekan bagian kaosnya sampai terangkat seperti ini. Nah, begini. Nah, inilah anak-anakku hasil dari sablon yang kita buat. Ya, jadi kita bisa memindahkan poster pada permukaan kaos. Ini sudah bisa jadi panduan kalian dalam proses pembuatan sablon kita kali ini. Selesai sudah proses dari awal sampai akhir bagaimana kita membuat poster dengan teknik sablon. Nah, alat ini, ya, screen ini adalah alat yang bisa dipakai berulang-ulang. Caranya, setiap selesai pewarnaan dengan menggunakan warna yang seperti ini, ya, kalian langsung cuci bersih sehingga bagian merah ini akan kembali menjadi transparan seperti saat kita sebelum menyablonnya. Nah, ini hanya bisa dicuci dengan air, yang ini yang merahnya. Sementara nanti untuk memutihkan semuanya, bagian yang birunya ini hanya bisa bersih dengan menggunakan pemutih pakaian saja. Jadi dua tahapan, ya. Pertama, membersihkan tintanya, yang merah mungkin yang hitam atau yang biru dan sebagainya. Kedua, membersihkan bagian diasolnya. Kalau bagian tintanya cuci bersih dengan air sampai bersih, kembali bening lagi seperti tadi, ya, sebelum kita menyablon. Dan bagian yang birunya atau yang diasolnya ini direndam menggunakan pemutih saja, jangan pakai air, ya. Kemudian nanti dibiarkan selama beberapa jam, digosok menggunakan sikat halus itu, maka akan kembali menjadi screen kosong lagi. Bisa dipahami, ya? Oke. Bapak rasa cukup menjelaskan bagaimana proses pembuatan sablon dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kalian pada saat praktek harus mandiri di rumah. Catatan yang paling penting dari Bapak adalah pada saat pengeringan, apalagi menggunakan kompor, selalu atur jarak, ya, dari kompor ke screen. Jangan terlalu dekat. Resiko terbakar, resiko bolong sangat besar apabila posisi screenmu ada dekat dengan sumber api. Jadi upayakan jauh saja, sehingga yang kena itu adalah uap yang hangat saja, jangan terlalu panas. Walaupun agak lama nggak apa-apa, tapi itu akan aman daripada kalian mendekat ke kompor lebih panas, tiba-tiba itu menjadi bolong terbakar, kerugian buat kalian, ya. Oke, bisa dipahami, ya. Bapak rasa pembelajaran tutorial cara menyablon kali ini cukup sekian. Selamat berkarya dengan kelompok, ya. Selamat bereksperimen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.